Kembali di Kompas Siang, Saudara. Usai pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pilkada Kabupaten Serang, Banten, Sabtu 19 April kemarin, logistik dan kotak suara mulai dikembalikan ke tingkat panitia pemilihan kecamatan di masing-masing kantor kecamatan dan mendapatkan penjagaan ketat dari polisi. Pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU pada Pilkada Kabupaten Serang telah tuntas pada Sabtu 19 April. Kini logistik dan kotak suara mulai dikembalikan ke tingkat panitia pemilihan kecamatan dan tiba di kantor kecamatan. Proses ini mendapatkan penjagaan ketat dari polisi, sementara logistik lainnya masih berjalan dan telah bergeser dari seluruh kantor desa menuju masing-masing kantor kecamatan. Hingga saat ini pasca PSU di seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di wilayah Kabupaten Serang berjalan kondusif dan tidak terjadi adanya gangguan keamanan. PSU di Kabupaten Serang telah dilaksanakan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian setelah selesai dilakukan pengumuman di tiap TPS maupun di tiap desa. Kemudian selanjutnya adalah kotak suara juga kita pastikan agar semuanya sudah digeser ya atau didistribusikan atau dikirim ke PPK dari TPS melalui PPS ke kecamatan, dan semuanya saya kira sudah ada di gudang kecamatan masing-masing. Sementara tim gabungan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 Aidiantani Sugianto dan Iip Miftahul Paos secara resmi menyatakan akan menggugat hasil pemungutan suara ulang PSU Kabupaten Tasikmalaya ke MK. Gugatan ini diajukan adanya dugaan penyimpangan dan pelanggaran selama proses PSU berlangsung pada 19 April. Pasca pemilihan ulang suara Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang dilaksanakan 19 April, berakhir laporan gugatan ke MK. Juru bicara tim gabungan Aib Syaripudin mengatakan bahwa keputusan untuk menempuh jalur hukum diambil setelah adanya dugaan penyimpangan dan temuan pelanggaran. Sebelumnya, tim paslon nomor urut 3 menang unggul mencapai 52% pada pilkada serentak. Namun berakhir di diskualifikasi MK pada 24 Februari lalu karena Ade Sugianto menjabat 2 periode. Sebagai penggantinya adalah istrinya bernama Aidiantini. Carut-marutnya penyelenggaraan PSU kemarin selain dalam proses kampanye dalam rangka mendapatkan simpati masyarakat, saya kira perlu saya sampaikan ini ada hal yang sifatnya menurut kami sangat barbar. Yang pasti secara resmi kami dari tim pasangan nomor 3 akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mari kita pantau perkembangan sementara terkait proses pemungutan suara ulang di sejumlah kabupaten. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Suherdi di Serang, Banten, dan juga rekan Dede Ibin di Tasikmalaya, Jawa Barat. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Suherdi di Serang, Banten. Suherdi, untuk saat ini bagaimana proses PSU dan juga berapa besar partisipasi warga di sana untuk mengikuti pemungutan suara ulang? Ya, Saudara Juno dan pemirsa, bahwa saya saat ini berada di kantor Kecamatan Keramat Watu. Saat ini sedang pasca pemungutan suara ulang. Saat ini sedang rekapitulasi tingkat kecamatan yang ini di banyak 29 kecamatan yaitu wilayah Kabupaten Serang, dan ini salah satu kecamatan Keramat Watu sedang rekapitulasi. Dan saat ini saat tadi pagi sudah mulai rekapitulasi dari jam 9 hingga nanti sore rata-rata selesai, dan saat ini juga sedang berlangsung untuk rekapitulasi, dan rata-rata rekapitulasi ini hasil partisipasi pemilih mencapai 60% hingga 70%. Nah, ini menurun dari sebelumnya pemilihan suara yang tanggal 27 November tahun 2024. Juno. Baik, untuk saat ini apakah sudah ada hasil sementara terkait dengan rekapitulasi yang saat ini pasca pemungutan suara ulang? Ya, saat ini rekapitulasi tingkat kecamatan lagi berlangsung, namun
dari data Realcon yang mengklaim dari 02 sudah mencapai 72% untuk perolehan 02, yaitu Ratu Jatia dan pasangan Najib, dan 01 itu Andika Hanjurubi dan Nanang Supriyatna memperoleh 23%. Itu mengklaim dari 02, dan namun ini pihak KPU tetap merekap di setiap kecamatan, dan hari ini juga sedang berlangsung hasil nanti ke pengumuman hasil tingkat kecamatan sampai tanggal 24 April nanti, Mas Yuno. Jadi kita nantikan bagaimana proses rekapitulasi terhadap PSU yang juga telah dilakukan di 29 kecamatan. Terima kasih rekan Suherdi dari Serang, Banten. Lalu kita akan ke Tasikmalaya, Jawa Barat. Sudah ada rekan Dede Ibin. Dede, untuk saat ini bagaimana jalannya proses rekapitulasi suara dan rekapitulasi suara dari PSU di Tasikmalaya, Jawa Barat? Baik, Juno dan juga saudara, informasikan memang saat ini panitia Panwascam, kemudian PPK, termasuk KPU dan Bawaslu, tengah melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara hasil PSU Kabupaten Tasikmalaya yang secara serentak dilakukan di 39 kecamatan Kabupaten Tasikmalaya. Tadi pantauan di lokasi dan hasilnya memang petugas PPK yang hadir di beberapa tempat di Kabupaten Tasikmalaya menyatakan bahwa pasca pemilihan PSU di Kabupaten Tasikmalaya berjalan lancar. Namun ada hal yang perlu diinformasikan Juno dan juga saudara, bahwa saksi dari pasangan calon nomor urut 3 itu menolak dan keberatan hingga walkout meninggalkan rapat pleno yang digelar sejak pukul 9 hingga saat ini masih terus berlanjut. Kemudian juga alasan yang ditanyakan dari para saksi yang begitu kompak semuanya di Kabupaten Tasikmalaya meninggalkan ruang rapat pleno dengan alasan adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon ketika PSU Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan pada 19 April kemarin. Seperti begitu, Juno. Ya, Dede, untuk saat ini juga ada rencana gugatan ke MK yang akan dilakukan tim pasangan calon nomor urut 3. Lalu seperti apa alasan dan juga poin utama dari gugatan yang mereka ajukan? Baik, Juno dan juga saudara, perlu diinformasikan memang hasil kemarin kesepakatan dari tim koalisi partai paslon urut nomor 3 pasangan Aidian Tini Mohul Paos ini yang didukung oleh partai PDI, PKB, Nasdem dan PBB menyatakan bahwa hasil konferensi sepakat bahwa akan menggugat ke MK dengan alasan beberapa adanya faktor penyimpangan dan pelanggaran berat yang terkesan barbar. Dan saat ini memang pihak paslon urut nomor 3 melalui kuasa hukum atau pengacara sudah siapkan beberapa bukti kuat, diantaranya ada video juga foto terkait masalah mana politik yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon. Kemudian juga selain itu adanya masukan-masukan dari beberapa masyarakat bahwa indikasi dugaan penekanan dan lain sebagainya terhadap masyarakat yang dilakukan oleh relawan ataupun pasangan salah satu calon di PSU Kabupaten Tasikmalaya. Begitu, Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Dede Ibin dari Tasikmalaya, Jawa Barat, dan juga sebelumnya ada rekan Suherdi dari Serang, Banten terkait dengan pemungutan suara ulang.